Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali pembelajaran biologi pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Selamat pagi murid-murid, bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Baik, selanjutnya akan Ibu presensi terlebih dahulu ya. Untuk siswa yang hadir silahkan mengangkat tangan dan mengucapkan hadir. Alwisya Natanika Anwar, Hadir. Anissa Nur Fadila, Sakit, Bu. Oh iya, sakit. Selanjutnya Arafah Cahya, Izin, Bu. izin. Kemudian Aurelia Klairi, Hadir. Ayu Alfia, Hadir. Cecilia, Hadir. Dewi Citra, Izin, Bu. Sebelum lanjut ke pembelajaran, Ibu mau nanya dulu nih, kalian tadi sarapan pakai lauk apa aja ya? Tahu. Tempe orek. Ada yang ayam, tempe orek. Iya. Berarti kalian suka makan tempe? Iya, iya. Dekat rumah ayam, Enggak. Kak. Tempe itu terbuat dari apa? Kedelai. Kacang kedelai. Nah, kok bisa ya kacang kedelai itu berubah menjadi tempe? Apakah kalian tahu? Ya benar, diolah dengan cara mesin. Kemudian ada lagi? Fermentasi. Iya, betul, dikukus, bisa direbus juga. Untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan mempelajarinya pada materi inovasi teknologi biologi. Nah, sebelum kita lanjut pada materi inovasi teknologi biologi ini, kita akan mengerjakan sebuah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu lembar kerja peserta didik. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kriteria penilaian yang akan dinilai pada materi inovasi teknologi biologi ini. Nah, untuk kriteria penilaiannya di sini yang dinilai yaitu nilai sikap, nilai pengetahuan yang diukur melalui post test, ujian harian, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Kemudian selain itu kita juga akan menilai keterampilan pada LKPD yang sudah Ibu susun itu, yaitu keterampilan berpikir kritis dan keterampilan pemecahan masalah. Apakah kalian sudah paham? Sudah. Ya, baik. Namun sebelum itu, dalam satu kelas ini akan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu 5 kelompok. Masing-masing kelompok akan mendapatkan tema LKPD yang berbeda. Nah, untuk kelompok 1 akan mendapatkan materi inovasi teknologi biologi modern, kelompok 2 inovasi teknologi biologi kesehatan, kelompok 3 inovasi teknologi biologi bidang rekayasa genetika, kelompok 4 inovasi teknologi biologi lingkungan, dan kelompok 5 yaitu inovasi teknologi biologi dalam bidang pangan. Nah, pada LKPD di sini terdapat identitas kelompok. Nanti di sini kalian akan mengisi anggota nama kelompok kalian. Selanjutnya terdapat langkah-langkah belajar. Langkah-langkah belajar yang pertama yaitu membaca, kemudian mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan membangun solusi, kemudian dilanjutkan dengan pemecahan masalah, meninjau pemecahan masalah, dan memperluas solusi masalah. Selanjutnya, jadi apa sih tujuan kita mengerjakan LKPD ini? Jadi tujuan kita mengerjakan LKPD ini yaitu untuk memiliki keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan inovasi teknologi biologi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada materi inovasi teknologi biologi ini yaitu siswa harus memahami peran teknologi biologi dalam kehidupan melalui pengenalan berbagai produk inovasi teknologi biologi dari berbagai bidang. Kemudian, kalian harus bisa menerapkan wawasan inovasi teknologi biologi dalam upaya jenis-jenis teknobiologi. Dan kalian harus mampu menganalisis upaya apa saja inovasi teknologi biologi dalam tujuannya dengan SDGs melalui evaluasi hasil perkembangannya terhadap kemajuan dunia.
Dan tujuan yang terakhir yaitu kalian harus mampu mengevaluasi berbagai hasil produk inovasi teknologi biologi yang menguntungkan dan merugikan melalui analisis dampaknya bagi manusia dan organisme lain. Selanjutnya, terdapat tahap pertama yaitu membaca. Pada LKPD ini sudah disediakan bacaan mengenai suatu permasalahan. Jadi masing-masing LKPD memiliki bacaan yang berbeda sesuai dengan bidang inovasi teknologi biologi yang sudah dibagikan sebelumnya. Nah, kalian akan membaca permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan tahap yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah. Nah, kalian akan mengidentifikasi masalah dari bacaan yang sudah kalian baca pada tahap pertama. Jadi kalian harus menyimpulkan permasalahan apa sih yang ada pada bacaan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan kalian tuliskan di LKPD yang sudah disediakan. Kemudian dilanjutkan pada tahap yang ketiga yaitu conception the solution. Kalian akan mencari beberapa solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sudah ditemukan sebelumnya. Nah, minimal solusi yang harus kalian dapatkan yaitu 3 solusi. Setelah kalian mendapatkan solusi tersebut, kalian akan melanjutkan pada tahap 4 yaitu solving the problem. Dari masing-masing solusi tersebut, kalian harus mencari kekurangan dan kelebihannya dalam penyelesaian permasalahan. Kemudian dilanjutkan pada tahap yang kelima yaitu reviewing the problem solving. Nanti kalian akan memecahkan permasalahan tersebut dengan solusi yang menurut kalian itu paling efektif. Jadi dari ketiga atau keempat solusi tersebut, kan setelah diketahui kekurangan dan kelebihannya, nanti kalian akan memilih satu solusi yang menurut kalian paling efektif untuk menyelesaikan permasalahan sebelumnya. Kemudian dituliskan di LKPD dan kalian nanti masing-masing kelompok akan melakukan presentasi di depan. Selanjutnya tahap yang keenam yaitu expanding the problem solution. Ketika nanti kalian telah melakukan kegiatan presentasi, bagi kelompok yang tidak presentasi akan menanggapi dan memberikan pertanyaan terhadap hasil diskusi yang sudah dilakukan oleh kelompok presenter. Nanti kelompok presenter harus menjawab pertanyaan dari temannya. Nah, sekarang silahkan kalian duduk sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah saya bagikan sebelumnya. Baik, Bu. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah selesai? Masih mencari solusi, Bu. Oh iya, kamu mencari solusinya melalui sumber apa? Dari jurnal. Iya, betul. Nah, kelompok yang lain silahkan mencari solusinya dengan menggunakan sumber seperti jurnal dan artikel seperti itu, karena pasti hasilnya sumbernya itu sudah akurat. Berbeda dengan blog-blog atau Wikipedia yang sumbernya itu belum jelas. Baik, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Iya. Karena pengerjaan LKPD sudah selesai, sekarang waktunya kalian presentasi ke depan. Jadi kelompok siapa dulu yang mau presentasi ke depan? Kelompok 1. Ya, baik. Silakan kelompok 1 untuk melakukan kegiatan presentasi di depan. Bagi kelompok yang tidak presentasi, silakan memperhatikan temannya dan kemudian jika kurang paham, silakan bertanya ya. Baik, Bu. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai LKPD berbasis repository teknologi kesehatan vaksin. Nah, berdasarkan diskusi kami, berdasarkan permasalahan itu, menurut Menkes Terawan Agus Putranto, terpapar virus berbahaya itu merupakan sempat dilakukan perjalanan ke Indonesia. Nah, setelah itu melakukan penelusuran di warga negara asing Jepang selama di Indonesia. Nah, akhirnya Menkes Terawan mengatakan Dinas Kesehatan menemukan ibu dan anak 2 pasien COVID-19 yang tengah mengalami gejala batuk, pilek, sesak, dan demam. Nah, lebih jauh, 2 orang ini mengeluhkan batuk pilek, sempat agak sesak dan demam, tapi kondisinya hanya batuk pilek. Mengetahui bahwa ada gejala seperti itu, keduanya langsung diobservasi selama 2-3 hari. Sesuai rencana, Terawan mengatakan bahwa kedua pasien tersebut positif virus mutan corona yang akan diisolasi selama 14 hari. Nah,
Jumlah total korban meninggal di seluruh dunia hingga hari ini telah mencapai angka 2.996 orang. Kematian kedua akibat virus mutan corona juga telah dikonfirmasi terjadi di Amerika Serikat. Pasien adalah seorang pria berusia 70-an yang sempat dirawat di rumah sakit di Evergreen Health di Lakeland dan meninggal di hari Sabtu. Virus ini mudah menyerang ketika daya tahan tubuh menurun, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir adanya dampak yang lebih buruk ketika tertular virus. Selanjutnya, Mengidentifikasi masalah. Permasalahan yang kami dapat yaitu ternyata adanya wabah COVID-19 ini yang disebabkan oleh virus itu menyebabkan jumlah korban kematian itu mencapai jutaan di seluruh dunia. Nah, ini ada beberapa solusi yang kami dapatkan, yaitu yang pertama membuat vaksin atau antibiotik yang dapat meningkatkan kekebalan imun tubuh. Yang kedua, melakukan kegiatan pembatasan sosial dan menjaga jarak. Yang ketiga, mengisolasi orang yang tertular agar tidak dapat menyebarkan virus. Dan yang terakhir itu menjaga pola hidup sehat agar tidak mudah tertular oleh virus. Tahap keempat yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari solusi permasalahan yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi. Jadi yang pertama itu membuat vaksin atau antibiotik yang dapat meningkatkan kekebalan imun tubuh, di mana terdapat kekurangannya yaitu pada vaksin tertentu memiliki dampak atau efek samping tertentu. Sedangkan kelebihannya itu dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19. Nah, untuk yang solusi kedua itu melakukan kegiatan pembatasan sosial dan menjaga jarak. Untuk kekurangannya sendiri, masyarakat tidak dapat beraktivitas secara maksimal seperti biasanya, dan kelebihannya itu meminimalisir adanya kemungkinan tertular virus dari orang lain. Untuk solusi ketiga, mengisolasi orang yang tertular agar tidak dapat menyebarkan virus, dan kekurangannya sendiri masih terdapat kemungkinan adanya penularan virus ketika orang yang menderita menolak untuk diisolasi, dan kelebihannya meminimalisir adanya kemungkinan menularkan virus yang diderita pada orang lain. Dan solusi yang terakhir yaitu menjaga pola hidup sehat dengan berolahraga agar tidak mudah tertular oleh virus. Memiliki kekurangan yaitu kemungkinan dapat tertular virus, dan kelebihannya tubuh semakin bugar dan sehat. Pada tahap kelima, kesimpulan yang kami dapatkan itu adanya permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menciptakan sebuah vaksin agar dapat meminimalisir adanya dampak yang ditimbulkan virus tersebut ketika tertular. Nah, vaksin menyelamatkan jutaan nyawa setiap tahun. Pengembangan vaksin COVID yang aman dan efektif adalah langkah penting dalam upaya global untuk mengakhiri pandemi. Agar masyarakat dapat kembali berkegiatan seperti biasanya, vaksin rekombinannya adalah vaksin vektor adenovirus non-replikasi untuk COVID-19. Vaksin ini mengekspresikan gen protein SARS-CoV-2 yang menginstruksikan sel inang untuk memproduksi sel protein S antigen yang unik untuk SARS-CoV-2, sehingga tubuh dapat menghasilkan respon imun dan menyimpan informasi itu di sel imun memori. Ketika patogen seperti bakteri, virus, parasit, atau jamur masuk ke dalam tubuh, subbagian yang disebut antigen itu mulai memproduksi antibodi untuk melawannya. Vaksinasi berlangsung dengan memasukkan bagian antigen yang lemah atau tidak aktif ke tubuh seseorang sebelum antigen itu dengan sendirinya menemukan patogen. Nah, vaksin mendorong sistem kekebalan tubuh untuk memberikan respon yang sama seperti saat sistem imun menemukan patogen yang sebenarnya. Pada tahap ke-6, pada tahap ke-6 ini ada experimental solution. Jadi berdasarkan perbandingan hasil yang telah didapatkan dari hasil kelompok lain, untuk meminimalisir adanya dampak permasalahan adanya wabah virus COVID-19 dapat diatasi dengan menciptakan sebuah vaksin yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh manusia terhadap virus COVID-19. Apabila tertular oleh virus COVID-19, akan tetapi sudah melakukan vaksin sesuai anjuran, maka tubuh akan mengeluarkan antibodi atau meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap aktivitas virus COVID-19. Tubuh sudah memiliki ketahanan terhadap dampak yang disebabkan oleh virus, sehingga kemungkinan dampak yang ditimbulkan ketika tertular virus hanya sedikit. Baik, pada kelompok yang
mendengarkan. Apakah ada yang ditanyakan dari presentasi hasil diskusi kelompok 1? Izin bertanya Ibu, Ya, silakan. apa hubungan dari penggunaan solusi vaksin dengan inovasi teknologi biologi? Nah, untuk kelompok presenter silakan diskusi terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Nara. Ya, silakan menyampaikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada Mbak Nara atas pertanyaannya. Jadi, tadi pertanyaannya apa hubungan dari penggunaan solusi vaksin dengan inovasi teknologi biologi. Jadi, vaksin merupakan salah satu produk dari inovasi bioteknologi modern. Dalam pembuatan vaksin dilakukan proses rekayasa genetika yang menggunakan mikroorganisme. Jadi, vaksin tersebut dibuat dengan mikroorganisme yang dilemahkan dan disesuaikan dengan imunitas dari kita manusia. Jadi apakah Mbak Nara sudah paham? Iya, sudah Ibu. Baik, kita kasih tepuk tangan kepada kelompok presenter karena sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Silakan kelompok presenter untuk kembali ke tempat duduknya. Karena kalian sudah mengerjakan LKPD dengan baik, nah sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih itu inovasi teknologi biologi. Ada yang tahu nggak apa itu inovasi teknologi biologi? Tidak? Kurang tahu. Oke. Apakah kalian pernah dengar istilah bioteknologi? Pernah. Nah, ada yang pernah, ada yang belum. Nah, inovasi teknologi biologi ini juga bisa dapat disebut sebagai bioteknologi. Nah, apa itu artinya dari bioteknologi? Nah, bio dari kata bios itu berarti hidup. Kemudian teknos itu berarti penerapan dan logos berarti ilmu. Jadi, bioteknologi atau inovasi teknologi biologi berarti merupakan pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi ada berapa sih jenis inovasi teknologi biologi itu? Nah, inovasi teknologi biologi ini dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Konvensional ini sama seperti tradisional. Jadi, inovasi teknologi biologi yang konvensional ini lebih dahulu ditemukan, kemudian berkembang menjadi inovasi teknologi yang modern. Apa sih inovasi teknologi biologi konvensional itu? Nah, inovasi teknologi biologi konvensional merupakan pemanfaatan bagian makhluk hidup secara langsung, misalnya kapang, yeast, dan bakteri. Apa sih kapang dan yeast itu? Nah, habis ini akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Kemudian pada inovasi teknologi biologi modern, yaitu merupakan pemanfaatan makhluk hidup dengan cara menggunakan enzim dan penyisipan DNA ke dalam makhluk hidup tersebut. Jadi inovasi teknologi modern ini lebih maju dibandingkan dengan inovasi teknologi yang konvensional. Nah, berikut merupakan bermacam-macam produk inovasi teknologi biologi. Yang pertama adalah tempe. Nah, di awal pembelajaran tadi kan sudah kita bahas mengenai tempe. Gimana sih kedelai itu bisa menjadi tempe? Ternyata dalam proses pembuatan tempe ini, kedelai tersebut itu dicampurkan dengan menggunakan ragi. Kalian pernah mendengar istilah ragi? Nah, betul. Nah, ragi ini terbuat dari kumpulan kapang. Ada dua yang digunakan dalam pembuatan tempe, yaitu kapang Rhizopus oryzae dan kapang Rhizopus oligosporus. Nah, ketika kedelai-kedelai tersebut direbus kemudian dicampurkan dengan kapang Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus, nah kapang-kapang ini nanti akan menghasilkan filamen-filamen atau seperti rambut yang berwarna putih yang kalian lihat di tempe. Nah, itu kemudian filamen-filamen tersebut akan menyatukan kedelai tersebut sehingga menjadi tempe. Seperti itu. Selanjutnya ada produk yang kedua, yaitu yogurt. Nah, yogurt merupakan susu yang dibuat melalui fermentasi bakteri. Yogurt dibuat dari susu sapi. Fermentasi gula yogurt ini dapat dibuat karena telah mengalami proses fermentasi. Nah, fermentasinya itu
gula, susu atau laktosa dari susu tersebut menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan bau yang unik pada yogurt. Kalian pernah makan yogurt? Nah, itu teksturnya kayak kental dan rasanya agak asam gitu kan. Nah, itu karena ada proses fermentasi gula laktosa ini menjadi asam laktat. Karena itulah rasanya asam. Nah, mikroorganisme apa yang berperan dalam yogurt? Yaitu bakteri Streptococcus thermophilus dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, selanjutnya apa aja sih produk inovasi teknologi biologi modern? Bahan dasar membuat vaksin menggunakan mikroorganisme. Nah, jadi vaksin yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi itu merupakan produk dari inovasi teknologi biologi modern. Nah, vaksin dalam pembuatannya itu mereka menumbuhkan mikroorganisme yang memerlukan media tumbuh yang disimpan pada suhu tertentu. Nah, kemudian mikroorganisme yang tumbuh akan dipanen, diinaktivasi dan dimurnikan, lalu diformulasikan dan kemudian dikemas. Nah, vaksin yang sudah kita gunakan itu merupakan bak dari mikroorganisme dari wabah itu yang sudah diinaktifkan. Jadi dikurangi kekuatannya agar bisa dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, kemudian tubuh kita nanti itu akan mengenali, oh ini apa ya? Nah, tubuh kita akan menghasilkan antibodi atau antigen untuk melawan ketika kita terjangkit virus yang beneran, jadi bukan yang dari vaksin tersebut. Nah, ketika kita sudah tidak sengaja tertular dengan dengan virus yang wabah itu, nah tubuh kita sudah mengenali adanya virus tersebut, jadi tubuh kita akan kebal akan virus tersebut. Selanjutnya yaitu ada keju. Nah, sama seperti susu, keju ini juga berasal dari susu. Kemudian keju adalah sebuah makanan yang dihasilkan dengan memisahkan zat-zat padat dalam susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses pengentalan ini dilakukan dengan bantuan bakteri disebut rennet. Nah, bakteri yang digunakan yaitu bakteri Lactococcus lactis dan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Sama seperti yogurt tadi, keju juga rasanya asam kan? Nah, itu karena protein-protein yang ada di susu, gulanya itu dia diubah menjadi asam laktat. Nah, selanjutnya beralih lagi pada materi inovasi teknologi biologi modern, inseminasi buatan. Nah, apa sih inseminasi buatan itu? Inseminasi buatan merupakan kawin suntik, yaitu sebuah inovasi bioteknologi reproduksi peternakan, yaitu suatu cara atau teknik untuk memasukkan air mani atau spermatozoa atau semen dari sapi jantan yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Nah, jadi setelah sperma dari sapi jantan itu diambil, sperma tersebut nanti akan disuntikkan ke ovarium sapi betina. Jadi mereka tidak langsung melakukan persilangan secara seksual karena dibantu oleh manusia. Nah, hal tersebut dapat mempermudah manusia karena proses perkembangbiakan dari sapi itu kan akan terjadi secara terus-menerus kan. Jadi kita tidak harus menunggu kapan sapi itu akan melakukan proses reproduksi seperti itu. Nah, setelah Ibu menjelaskan mengenai inovasi teknologi biologi dan berbagai produk dari inovasi teknologi biologi, adakah yang ditanyakan? Iya, silakan. Kan tadi ada kultur jaringan ya. Iya. Nah, itu tapi sebenarnya ada nggak sih buah yang memang dia itu kan tadi contohnya yang tanpa biji tadi. Tapi kalau memang dia memang nggak punya biji itu ada tak? Ada, tapi itu merupakan suatu fenomena yang langka karena terdapat seperti buah tersebut itu mengalami mutasi, jadi bijinya itu tidak nampak, jadi tidak muncul. Tapi terjadi secara langka, jadi tidak dapat terjadi banyak dan terus menerus itu tidak bisa. Pasti buah itu akan menghasilkan biji. Terima kasih. Ya, pertanyaannya yang bagus. Nah, setelah Ibu memberikan penguatan ini, sekarang Ibu akan mengirimkan link post test yang akan mengukur pemahaman kalian mengenai pembelajaran pada pagi hari ini.
silahkan dikerjakan masing-masing, jangan mencontek karena ini mengukur kemampuan kalian, bukan mengukur kemampuan dari teman kalian. Silahkan dikerjakan selama 10 menit. Karena kita sudah melakukan pembelajaran mengenai materi inovasi teknologi biologi, sekarang adakah yang bisa membantu Ibu untuk merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini? Ya, silahkan, Ya, Mbak Ayu. Berdasarkan dari pembelajaran hari ini, Ya. apa yang saya tangkap adalah inovasi bioteknologi adalah pemanfaatan bagian makhluk hidup yang menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, teknobiologi ini ada dua jenis, yaitu konvensional dan modern. Nah, salah satu untuk yang biologi modern tadi, seperti yang saya presentasikan, adalah vaksin. Nah, sedangkan kalau yang konvensional, contohnya adalah TB. Ya, berikan tepuk tangan kepada Mbak Ayu. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan melakukan kegiatan ulangan harian. Jadi siapkan diri kalian harus mempelajari materi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.